luas wilayah terkecil jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan mempunyai kontur alam yang beragam. Dari Danau Panggang, roda campervan kembali berputar, menempuh perjalanan sejauh 90 km menuju Sungai Amadit yang terletak di kaki pegunungan Meratus. Kali ini saya sudah sampai di Loksado. Kita mau main bambu rafting. Kalau biasanya rafting pakai ban, di sini ada rafting pakai bambu. Ikut jejak saya, jejak petualang. Sungai Amadit adalah sungai penuh jeram yang menjadi lokasi bambu rafting, yakni arung jeram dengan menggunakan rakit bambu atau biasa disebut balanting. Mengarungi sungai yang panjangnya kira-kira 15 km lintasan bambu rafting ini. Durasi waktu yang ditempuh mencapai 2 jam. Sensasi menaiki bambu rafting ini tidak kalah dengan arung jeram yang pernah saya coba sebelumnya. Adrenalin saya benar-benar terpacu. Lumayan besar jeramnya. Saya duduk, saya basah. Wah, ini lagi besar jeramnya. Airnya segar. Berbeda dengan arung jeram pada biasanya, saat balanting saya harus pandai-pandai menjaga keseimbangan. Mengingat selama mengarungi jeram, saya harus berdiri. Kita naikin ini, rakitnya panjangnya kira-kira ada 10 meter. Jadi dari depan sampai ke belakang dan bisa menampung kira-kira 3-4 orang. Lain dari arung jeram di atas rakit ini, sang joki terkadang suka beratraksi. Wow! Keren banget, Bapak! Wow, keren banget! Jadi ternyata kalau Bapak lagi atraksi itu juga menambah kekuatan biar rakit ini nggak goyang. Oke, kita lanjut jeram. Atraksi joki meloncat ini tidak bisa dilakukan di air yang tenang. Hanya bisa di jeram yang deras untuk menahan tongkat ketika bertumpu. Wisata bambu rafting di Sungai Amadit sudah ada sejak 1997. Dalam sejarahnya, rakit di Sungai Amadit dimanfaatkan untuk alat transportasi mengangkut hasil bumi dari kota kandangan, seperti karet, kayu manis, hingga kemiri. Perjalanan sejauh 15 km selama 2 jam pun tidak terasa. Biar hilang tegangnya biasanya kayak gitu, jadi dipukul dulu. Kayak gimana, Pak? Pukulnya, Pak? Sadap. Itu biar menghilangkan tegang. Setelah mengarungi 2 jam pakai bambu rafting ini, luar biasa sekali pengalamannya. Dan saya sekarang mau melanjutkan petualangan saya kembali. Jejak saya, jejak petualang. Kota Amuntai menjadi tujuan saya berikutnya. Menempuh perjalanan sejauh 170 km ke arah utara, saya pun tiba di salah satu rawa yang ada di Amuntai. Sekarang saya sudah sampai di rawa dan kita mau cari
ikan dengan cara membandan. Membandan merupakan teknik memancing tradisional khas suku Banjar dengan dua alat pancing. Alat pancing pertama menggunakan anak itik yang masih hidup, sedangkan pancing kedua untuk memasang umpan yang ada kailnya. Nah, membandan ini uniknya adalah kita menggunakan itik yang nantinya ini mengganggu habitat ikannya. Jadi dia pas merasa terganggu, makan umpannya kita, ya udah kita dapat ikan. Selain caranya yang unik, lokasi membandan juga biasanya dilakukan di danau atau rawa-rawa. Mengingat rawa adalah habitatnya ikan gabus, ikan buruan saya kali ini. Dapat, lepas lagi tuh, hilang. Wah. Secara alamiah, ikan haruan adalah ikan teritorial yang akan berperilaku ganas apabila ada yang mengganggu wilayahnya. Perilaku ganas inilah yang akan dimanfaatkan untuk ditangkap. Oke Pak, coba Pak. Tuh, dapat gak? Oh, dapat. Dapat ikannya gede banget. Ini ikan apa ini Bapak? Ikan gabus. Ikan gabus. Coba kita ambil dulu. Ini dia ikannya kita dapat. Memang wow. Besar sekali. Saya tidak sesuai ekspektasi saya. Saya kira kecil-kecil. Ternyata kita dapatnya lumayan besar juga ini. Terganggu dengan itik yang kecil itu. Kita dapat gabus. Mantap Pak, kita dapat. Membandan membutuhkan kesigapan, mengingat anak itik harus segera diangkat begitu induk gabus mendekat. Jika tidak, bebek bisa terluka karena disambar oleh sang predator. Setelah itu, barulah joran kedua yang sudah dipasang kail dan umpan dipasang. Dapat Kak? Dapat! Wah, dia dapat dong! Dapat! Wah, gede banget itu, hati-hati! Wow, saya semakin tertantang. Yuk, bisa yuk. Gerakan kaki anak itik yang terus-menerus mengganggu habitat ikan gabus membuat saya tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan ikan haruan. Saya dapat. Ikannya gede banget, tapi aduh, coba kita cekin dulu. Ini dia, akhirnya saya dapat. Tidak kalah sama Dino. Bukit Batu Riam Kanan memiliki hamparan sabana luas. Di kejauhan, tampak perbukitan hijau yang membentang di atas danau, bak lukisan alam yang sangat indah. Lokasi yang sangat ideal untuk dijadikan tempat mengolah ikan gabus yang saya dapatkan tadi. Setelah tadi membandan, sekarang waktunya kita mengolah ikan gabus atau haruan menjadi masakan lokal sini yang namanya samu gabus. Yang kita pakai ini, bumbunya, bumbu samu itu adalah percampuran dari beras dan serut kelapa. Jadi ini dia, biar rasanya tuh makin nikmat. Saya juga belum pernah cobain, jadi enak kok. Enak ya? Enak kok. Enak. Bisa? Bisa. Samu haruan atau samu gabus sejatinya adalah olahan khas suku Banjar, suku asli Kalimantan Selatan. Ikan yang akan disamu tidak melulu harus ikan gabus. Semua jenis ikan air tawar sebenarnya bisa diolah jadi samu. Biasanya ikan yang disamu adalah ikan yang ukurannya kecil. Udah ya? Oke, kita sudah boleh goreng. Ikannya ini sebenarnya bisa didiamin beberapa hari dulu baru digoreng, tapi langsung juga bisa. Jadi tetap enak. Oke, digoreng ya. Silakan. Lapar nggak Om? Belum nih. Belum. Lapar sudah nih. Ikannya kita masukin bumbunya ketika ikan
Aroma samu memang sangat khas, segar dan gurih, sehingga sangat menggugah selera makan. Ini dia, sudah jadi samu haruan alias samu gabus. Sekarang kita mau makan langsung. Om, guys, kita makan ayo. Makan, Om. Oke, selamat makan. Saya mau cobain pakai bumbunya, terus pakai bawang. Kita cobain rasanya kayak gimana ya. Menurut saya ini ada garingnya. Terus karena memang kita gorengnya bumbunya tuh setelah ini matang, lebih aromanya tuh makin kencang. Jadi menambah nafsu makan. Enak ya? Enak banget.